Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Indonesia. Hari ini kita akan menerangkan beberapa keuntungan perawatan porang dalam polybag. Penanaman porang dalam polybag ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, jelas kita mudah memantaunya, menyiramnya dalam perawatannya, bahkan dari gangguan hama pun kita bisa pantau pertumbuhannya, kita bisa jaga sehingga mudah dalam pengawasan kita. Dalam penghitungan keuntungan dibanding tanam di lahan, mungkin ada beberapa perbedaan, tetapi untuk petani porang pemula di dalam polybag ini sangat membantu kita dalam pengawasan dan perawatan budidaya porang ini. Keuntungan selanjutnya, porang dalam polybag ini bisa kita letakkan di bawah naungan tanaman-tanaman kita yang sudah ada di pekarangan kita. Walaupun tempatnya sempit, kita bisa sisipkan porang di bawah tanaman kita. Dan dalam polybag ini masih bisa kita pindah ke sana kemari di bawah naungan yang sudah ada. Kalau untuk katanya, dalam polybag ini juga sudah mulai berkata. Untuk satu musim kita bisa memanen kata dan memanen umbinya tanpa memindahkan ke lahan. Untuk musim kedua nanti baru kita bisa eksplor ke lahan kalau ingin dipindahkan ke lahan, menanam di partai yang lebih besar. Kalau untuk tunas generasi selanjutnya, porang ini walaupun dalam polybag tetap tumbuh. Ini sudah ada generasi kedua tunas yang akan tumbuh, dan ini akan mengeluarkan katak juga. Berarti estimasinya dalam satu katak ini akan mengeluarkan beberapa bibit di musim yang akan datang. Kalau untuk polybag, untuk satu musim mungkin masih bisa kita pakai polybag dengan ukuran dengan diameter 20 cm dan tinggi 25 cm. Ini mungkin masih bisa cukup untuk satu musim, dan pertumbuhan porang di dalamnya pun masih bisa kita kategorikan subur, teman-teman. Nah, untuk satu musim kalau pertumbuhan umbinya nanti masih bisa kita harapkan untuk bibit di musim selanjutnya. Untuk perawatan dan media tanam, saya hanya menggunakan sampah-sampah dari rontokan daun tanaman-tanaman pelindung yang sudah ada di pekarangan kita. Jadi sampah-sampah daun ini saya masukkan ke dalam polybag. Di samping fungsinya untuk humus, dia bisa menjadi penopang bagi tegaknya batang-batang porang kita. Jadi sampah-sampah ini tidak usah kita bersihkan, kita kumpulkan saja, kita masukkan ke dalam polybag secara perlahan-lahan dan teratur, sesuaikan, tak usah dipadatkan, sehingga porang
batang-batang porang ini tidak terganggu. Sejauh ini porang-porang yang kita tanam dalam polybag ini tidak ada tanda-tanda terserang penyakit. Batangnya bagus, daunnya bagus, pertumbuhannya pun masih bagus, subur, tidak ada yang dimakan ulat tanpa menggunakan obat-obatan yang lain. Tetapi porang ini tumbuh subur seperti yang kita harapkan. Kita lihat sekarang ini teman-teman. Mari kita lihat ini teman-teman. Ini tunas pertama. Nah, ini tunas pertama. Katanya masih mengeluarkan tanda dan sudah tumbuh tunas kedua. Nah, tunas kedua ini malah sudah katanya sudah besar. Jadi kalau kesimpulannya teman-teman, baik tanam porang di lapangan maupun di polybag, yang jelas kita harus action, harus kita implementasikan, kita aplikasikan apa yang kita dapat dari senior-senior kita, dari pengalaman petani-petani porang yang sudah lebih dahulu membudidayakan porang. Namun yang kita kerjakan tidak melenceng jauh dari tata cara pola penanaman porang yang mereka lakukan. Sukses selalu buat petani porang, buat petani pemula. Salam porang. Mungkin video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.